Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkaji secara khusus karakter, akhlak, contoh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh bidang kehidupan. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana keteladanan Rasulullah SAW ketika bermuamalah atau bergaul dengan tetangga. Ta'amul Nabi SAW ma'a jiranihi. Bagaimana contoh-contoh keteladanan akhlak Nabi terhadap tetangga. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 setelah Allah perintahkan untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi. Nah, di sini jadi sembahlah Allah, jangan menyekutukannya sedikit pun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Demikian juga berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Nah, setelah perintah itu ada perintah wal jari dzil qurba wal jari junubi. Berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh, ya. Artinya Nabi SAW dan kita semua diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Sampai-sampai di situ diriwayatkan bahwa Nabi SAW setiap kali ketemu Jibril, ketemu malaikat Jibril, mazala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jadi Jibril itu kalau bertemu, ya, datang mendatangiku, itu tidak pernah lewat untuk berbuat baik, ya, berwasiat baik kepada tetangga, ya. Jadi setiap kali malaikat Jibril ketemu Nabi selalu
diingatkan supaya berbuat baik kepada apa? Tetangga ya. Jadi seperti itu. Bahkan dulu sebelum ada ayat-ayat tentang hukum waris di surat An-Nisa itu, dulu para sahabat kalau ada tetangganya yang mati, ya itu tetangga dapat warisan dulu ya. Tetapi setelah adanya ayat-ayat yang bicara tentang siapa yang mendapat warisan, maka itu dinasah ya. Artinya sudah tidak berlaku lagi. Saking baiknya gitu, saking baiknya hubungan Islam dengan tetangga ya. Bahkan setiap kali malaikat Jibril datang selalu mengingatkan supaya berbuat baik kepada tetangga ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu memberikan contoh ya. Dan Nabi hidup di tengah masyarakat ya, bukan tinggal di hutan ya. Nabi hidup di tengah-tengah perumahan sahabat-sahabat yang lain. Di situ Nabi SAW juga punya tetangga. Nah, tetangga-tetangga yang dekat dengan Nabi dari kalangan sahabat Ansor ya, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'ad, Ammar bin Hazm, Abu Ayyub al-Ansari ya. Jadi Nabi hidupnya bertetangga gitu. Jadi jangan dibayangkan Nabi hidupnya sendiri, tidak ya. Nah, kenapa Nabi itu hidupnya bertetangga? Hidup di satu tempat ya, yaitu di Masjid Nabawi ya. Jadi beliau nempel itu ya. Nabi itu tidak punya rumah, sebenarnya kamar istilahnya ya, hujurat ya. Dalam Al-Quran itu disebutnya al-hujurat, yaitu kamar-kamar yang nempel di Masjid Nabawi. Tetapi di sekeliling Masjid Nabawi itu Nabi punya tetangga gitu. Jadi bertetangga. Kenapa Nabi punya tetangga? Supaya Nabi bisa jadi contoh ya, hidup bertetangga. Nabi tidak tinggal di pinggir laut atau tinggal di tengah hutan atau di atas gunung, tidak. Nabi tidak uzlah, tidak menyendiri, tetapi Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat ya, supaya menjadi contoh. Bahkan Nabi juga punya tetangga Yahudi ya. Itu menjadi contoh ketika kita bertetangga dengan non-muslim ya, di Mekah maupun di Madinah. Artinya Nabi ini memang hidup secara sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga itu bisa dijadikan contoh bagi umatnya ketika hidup punya tetangga yang baik ataupun punya tetangga yang tidak baik, ketika dia punya tetangga muslim atau punya tetangga yang non muslim, ketika dia punya tetangga saudaranya sendiri atau bukan kerabatnya. Jadi itu semua pernah dialami oleh Nabi SAW ya. Sehingga itu bisa jadi contoh teladan yang bisa kita tiru ya, yang bisa kita contoh sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika di akhir perpisahan Nabi dengan umatnya pada peristiwa haji wada ya, haji terakhir. Ketika haji terakhir pada peristiwa haji wada, Nabi SAW juga menyempatkan diri untuk berwasiat. Usikum bil jar, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada tetangga ya. Jadi ketika perjalanan Nabi di haji wada, haji terakhir ya, atau haji perpisahan, itu Nabi masih menyempatkan diri untuk berwasiat. Usikum bil jar ya, aku wasiatkan kepada kalian supaya berbuat baik kepada tetangga ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya ya. Jadi
dasar-dasar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kewajiban orang yang beriman supaya berbuat baik kepada tetangganya, ya. Kepada tetangganya itu sebagai ukuran keimanan, ya. Tidak bisa dikatakan orang itu baik kalau dia tidak baik sama tetangganya. Hubungan vertikal saja tidak cukup, ya. Orang ibadahnya, sholatnya rajin, tetapi kalau dia masih bermusuhan dengan tetangga, itu berarti ibadahnya belum sempurna, ya. Imannya belum sempurna, ya. Karena Nabi SAW juga mengingatkan hal itu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna. Sampai Nabi itu sumpah 3 kali, ya. Tidak sempurna. Demi Allah tidak sempurna. Demi Allah tidak sempurna keimanan seseorang. Lalu sahabat bertanya, "Wa man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak sempurna imannya ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu orang yang dengan kehadirannya tetangganya tidak merasa nyaman, ya. Orang yang dia di situ mengganggu tetangganya, ya. Jadi selalu mengganggu tetangganya, ya. Apa saja, ya. Dia mengganggu, kalau bikin pagar terlalu menjorok, ganggu tetangga lewat misalkan, ya. Atau terkadang parkir sembarangan gitu, ya. Tangganya mau lewat nggak bisa, ya. Nggak punya tempat parkirnya cuma 1 tapi mobilnya 5 gitu, berderet, ya. Jadi jangan mengganggu. Intinya kalau toh mengganggu mohon maaf gitu. Jadi ada istilah, ada izin gitu, atau istilah ada basa-basi, pamit atau minta diizinkan misalkan begitu, ya. Jadi jangan sampai tetangga kurang nyaman, ya. Termasuk kalau kita di rumah, di depan rumah ada pohon jambu atau pohon mangga gitu kan, setiap hari melihat buahnya, cuman lihatin aja, ya. Nggak pernah cicipi rasanya gitu. Ya kalau kita punya pohon mangga dan berbuah itu, ya udah dipanen bareng-bareng gitu, ya. Panen bareng-bareng, walaupun hanya 1 biji, ya. Walaupun tetangganya kebagian apa, walaupun 1 biji, kan di toko banyak, 1 kilo juga murah, diskon di mana-mana. Enggak, beda rasanya, ya. Jadi kalau metik langsung, apalagi ngasih tetangga itu, walaupun 1 biji itu melebihi 10 kilo, Pak. Serius itu, ya. Jadi kita merasa dihargai sebagai tetangga gitu. Masa cuma liatin aja kan gitu. Ya. Atau terkadang jambunya sampai tercecer gitu, ya, sampai busuk-busuk, jadi mending disuruh satpam ngambilin terus dibagi-bagiin gitu. Nah itu semua kebagian. Nah sebenarnya filosofinya sederhana. Dulu Nabi memerintahkan kepada ibu-ibu muslimah itu kalau masak disuruh kuahnya diperbanyak, ya. Nah, kuahnya diperbanyak, maksudnya itu supaya cukup. Ya, kalau kita ada dagingnya dikasih daging, maksudnya gitu. Tapi kalau nggak ada, kuahnya diperbanyak. Kenapa? Karena tetangga, ya, kalau kita masak itu kan tercium baunya. Masa cuma baunya saja yang sampai ke rumah kan. Nah, kuahnya tidak. Makanya Nabi memerintahkan ibu-ibu Ansar kalau masak disuruh memperbanyak kuahnya, ya, supaya tetangganya juga bisa ikut mencicipi. Jadi seperti itu, ya. Jadi cara bermuamalahnya itu sangat luar biasa, ya. Dan tetangga ini juga yang mengantarkan seseorang ke surga atau ke neraka, ya. Iya, serius itu. Jadi la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Jadi tidak masuk surga orang yang tetangganya itu diganggu terus, gitu, ya. Ya. Dia akses jalannya malah di tembok gitu. Kan banyak kasus sekarang ini, ya. Dia punya rumah elit, rumah bagus, kemudian tetangganya orang miskin yang biasa lewat situ, aksesnya ditutup. Wah, itu udah jelas itu masuk neraka itu, ya. Nah iya, orang akses, ya, jalan umum gitu, ya. Sebenarnya jalan masyarakat gitu, tapi
lagi gitu, saking bencinya gitu. Kan nggak boleh seperti itu ya. Ya muslimah tapi nggak boleh seperti itu dicontoh ya. Atau ada yang di Jakarta di mana itu ya, di tembok itu ya, jadi sehingga akses mati sama sekali. Itu juga tidak dibenarkan dalam Islam ya. Jadi kalau kita mau menutup akses, mau bikin portal atau bikin apa saja, mohon dimusyawarahkan ya. Artinya ya semua tidak merasa terganggu. Ya, Pak RT, Pak RW musyawarah. Mana misalkan di perumahan kadang-kadang ada portal-portal itu ya, itu ya dimusyawarahkan supaya sama-sama disetujui misalkan itu supaya tidak saling mengganggu. Nah, tetangga itu berapa? Nah, di sini disebutkan jemaah sekalian, tetangga itu definisinya ya adalah 40 rumah ya. Jadi tetangga itu adalah 40 rumah. Jadi banyak ya. Satu RT itu berapa rumah? Ada. Nah, benar berarti RT itu ya. Itu dulu siapa yang bikin RT itu, zamannya siapa? Pak Harto ya. Jadi RT ADRW. Berarti bagus itu. Sudah mendefinisikan RT 40 rumahan ya. Itu sesuai definisi syariah ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambaliyah itu sejak dulu, sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in itu kemudian dibuat kesimpulan. Ketika mereka mensyarah menjelaskan hadis Nabi tentang tetangga, kemudian kalau begitu batasan tetangga itu berapa? Maka mereka para ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hambaliyah itu adalah ila anna haddal jawa al-jiwar arba'una dara min kulli janib. Jadi 40 rumah arah ke depan, 40 rumah arah ke kanan, 40 rumah ke kiri dan ke belakang. RW. Oh ya udah RW. Ya RT RW lah. Jadi ingat-ingat jamaah ya. Jadi RT RW itu satu keluarga ya. Satu keluarga dalam arti bertetangga gitu. Jadi 40 rumah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang ya. Nah itu tetangga, RT RW lah gitu ya. Jadi kalau ada yang mati, ada yang meninggal dunia ya semua datang lah ya. Ada yang sakit ya perlu dijemput lah semua gitu ya. Ada yang lahiran, ada yang punya anak, ada yang sunatan, ada yang nikahan ya. Semua itu kayak keluarga kita gitu ya. Satu RT, satu RW gitu. Kalau ada yang nggak mampu ya, ada yang kekurangan ya semuanya dibantu disokong bareng-bareng ya. Misalkan ada yang lahiran nggak mampu nebus obatnya atau dokternya, ya bareng-bareng iuran gitu. Sama kayak zaman Nabi itu ketika di tengah-tengah sahabat itu dipelopori sahabat di Madinah itu ada namanya Qabilah ya, atau rukun tetangga RT RW-nya itu dikenal dengan Bani Asy'ariyah ya, orang-orang Asy'ariyah ya. Yaitu salah satunya Abi Musa al-Asy'ari, jadi sahabat Nabi yang paling terkenal dari kalangan kabilah ya, suku Asy'ariyah ya. Itu menjadi pelopor dulu di Madinah ketika di antara mereka ada yang lahiran atau ada yang sakit atau ada yang kekurangan, gak punya minum makan itu, maka orang-orang Asy'ariyah, Bani Asy'ariyah ini di Madinah itu mereka membentangkan kain ya. Jadi kain dibentangkan 4 orang atau 8 orang itu, kemudian mereka keliling dari rumah ke rumah ya. Untuk apa? Untuk ini saling berbagi gitu. Siapa yang ada kelebihan roti masukkan ke kain ini, ada yang kelebihan makanan masuk kurma, kismis atau anggur apa. Jadi dibentangkan itu kain, nanti kemudian ketika sudah terkumpul ya kurma, gandum dan seterusnya, nanti diserahkan dan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di situ. Itu
ini kearifan lokal aslinya. Bagaimana hidup bertetangga itu kalau orang-orang Asy'ariyah dulu, ya. Bilangnya Nabi Musa Asy'ari itu kalau tetangganya kekurangan itu, mereka membentangkan kain tadi keliling itu, kemudian hasilnya dibagi-bagi yang nggak mau. Jadi nggak ada yang kelaparan di kabilah Bani Asy'ariyah itu. Nah, ternyata warisan ini turun-temurun sampai ketika Nabi Musa Asy'ari itu menjelang ajal, beliau wasiat kepada anak-anaknya, kamu nanti kalau bapak meninggal jangan lupa ya sedekah sepotong roti katanya. Ya. Jadi uzkuruni shahibal roti, jangan lupa ya nak ya sepotong roti katanya. Jadi wasiatnya nggak neko-neko, nggak macam-macam ya, sepotong roti katanya. Ya. Nah, anaknya tanya apa maksudnya sepotong roti katanya. Ya ternyata itu di dalam hadis yang diriwayatkan Nabi Musa Asy'ari itu dulu ada orang yang ahli ibadah yang melakukan ibadahnya 70 tahun, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan maksiat, melakukan dosa besar 7 hari 7 malam. Nah kemudian ditimbang itu 70 tahun dia ibadah dengan 7 hari dia melakukan dosa besar. Akhirnya 70 tahun itu ludes ya, dikalahkan dengan 7 hari dia melakukan zina, melakukan dosa besar. Nah kemudian dia bertobat. Nah ketika bertobat itu dia salah satunya sedekah dengan sepotong roti. Nah, itu. Ternyata dengan sepotong roti itu Allah ampunkan 7 hari dia melakukan dosa besar. Makanya jangan sepelekan dari kebaikan, walaupun hanya sepotong apa tadi, sepotong roti. Itu wasiatnya Nabi Musa Asy'ari. Wasiat sosial sebenarnya. Jangan lupa semua ya, semua dengan sepotong roti. La tahqirunna minal ma'ruf. Jangan kalian lupa dengan kebaikan. Jadi budaya-budaya ini sejak dulu ada ya, di zaman Nabi itu dipelihara gitu. Jadi hidup bertetangga, kemudian hidup saling berbagi tadi ya. Tapi berbagi kebaikan ya, berbagi kebaikan. Maksudnya jangan berbagi dosa gitu. Karena pernah saya menghadiri satu seminar itu, seminar ya biasa seminar kampus itu, seminar kearifan lokal gitu ya. Jadi salah satunya diundang itu orang-orang Badui ya, orang-orang Badui. Kalau di Banten itu orang Badui, kalau di Jawa Tengah di daerah Sukolilo itu namanya orang Samin ya, orang Samin ya. Jadi orang-orang Samin itu kalau di Banten itu dikenal Badui, tapi kalau di Jawa namanya orang Samin ya. Orang Samin itu di pedalaman ini ya. Jadi di kita ini di Indonesia ini di pedalaman-pedalaman itu masih ada suku Badui gitu ya, atau suku-suku Samin itu masih ada ya. Nah dia hadir kepala sukunya, agama Anda apa? Ketika ditanya di wawancara, saya mah gak punya agama mas katanya. Yang penting baik ya, gitu. Yang penting jadi orang apa? Baik. Terus ditanya lagi, orang baik itu apa Pak? Orang baik itu ya orang yang suka berbagi katanya. Berbagi bagaimana? Oh iya mas, kalau kita panen ya dapat ketela, ya dapat padi, dapat jagung, kita suka bagi sama tetangga. Oke lah, sampai sini bagus ya. Pokoknya semua dibagi mas, itu orang baik. Sampai istri pun boleh dibagi. Lah ini udah gak boleh. Itu orang Samin itu. Jadi kacau akhirnya. Jadi yang dimaksud berbagi dari berbagi kebaikan. Yang haram jangan dibagi. Nah, itu jangan kayak orang Samin tadi ya. Ya. Jadi terkadang kearifan lokal tadi ya, budaya-budaya lokal ya, itu boleh dipelihara selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Ya kayak tadi yang budayanya Abi Musa Asy'ari, orang Asy'ariyah, Bani Asy'ariyah di zaman Nabi itu suka berbagi tadi gak apa-apa, berbagi sedekah maksudnya. Tapi kalau berbaginya kayak orang Samin tadi ya, itu bahaya itu ya. Jadi itu gak boleh ya kalau orang Samin tadi ya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ya, di sini sekali lagi tadi ukuran disebut tetangga
tetangga tadi itu adalah 40 rumah ya. Jadi 40 rumah ke depan, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Kira-kira berapa ya? 40 kali 4 ya? Iya kan? 40 kali 4, 8, 16, 160 rumah ya. Kalau perumahan ini berapa? Pak RT, Pak RT? Ada ya? Oh, sama, berarti pas cocok satu tetangga semua ya. Satu tetangga semua. Walaupun istilahnya RT maupun RW itu juga tradisi, RT RW itu dibuat sistem seperti itu supaya terkoordinir, bagus itu ya. Itu bagus itu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada tadi kasus ya, kalau terjadi satu kasus kemudian ada seseorang yang ya akhlaknya atau kebiasaannya suka mengganggu atau menyakiti tetangga, itu dosanya 10 kali lipat ya. Jadi ini perlu diingat ya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang mengganggu tetangga atau menyakiti tetangga kita, itu dosanya bukan dosa biasa ya. Jadi termasuk dosa yang dilipat gandakan. Demikian juga kalau kita berbuat baik ya. Demikian juga kalau kita berbuat baik, itu juga dilipat gandakan. Sama-sama sedekah. Kalau sama tetangganya itu lebih besar pahalanya ya. Sama-sama dia berbuat dosa, dosanya juga lebih besar kalau itu dilakukan dengan tetangga. Berapa kali lipatnya? 10 kali lipat. Makanya ketika Nabi SAW ya kemudian menjelaskan masalah ini, mata guru nafis sarikoh ya, bagaimana dengan dosa mencuri ya. Sahabat menjawab, haramallah wa rasul, ya haram. Dosa mencuri itu diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka Nabi menjawab, la'an yasriqa ar-rajulu min asyrati abiyadin aisar alaihi min an yasriqa min jarihi. Jadi kalau ada seseorang mencuri 10 rumah ya, dia memang kerjaannya tukang mencuri itu, di mana-mana dia mencuri 10 rumah terhitung, itu lebih ringan daripada kalau dia mencuri 1 rumah dan itu tetangganya sendiri. Nah, ini jadi tetangganya barangnya hilang, terus setiap naruh tong sampah baru hilang gitu ya. Ganti lagi, hilang lagi gitu ya. Sepatu ditaruh depan rumah hilang, terus ternyata tetangganya sendiri ya yang ngambil. Kadang enggak ini loh, kita kadang enggak memperkirakan dan tidak mempertimbangkan ya. Itu ada di dekat rumah saya itu, dia punya pegawai ya, tukang bersih
dibeli sendiri Pak. Ya Allah, itu jadi terkadang ya kita nggak mengira ya sesama gitu orang yang biasa dipercaya tetapi suka ngambil sepatu, ngambil sepeda ya. Makanya itu terjadi. Nah karena terjadi dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu ya terjadi, maka Nabi mengingatkan kalau ada kasus kata Nabi tadi tetangga mencuri tetangganya sendiri, nah itu dosanya 10 kali lipat ya, 10 kali lipat. Hati-hati ini ya, jadi jangan sampai kita ambil barang-barang milik tetangga kecuali minta izin ya. Walaupun tadi itu hanya sekedar apa? Nyidam atau pengen makan mangga, tetangga punya mangga gitu ya. Punya jambu, punya jeruk, izin lah itu kalau mau minta. Atau terkadang punya ini loh, daun apa namanya itu yang untuk bikin kolak itu, salam atau daun pandan, nah gitu kan. Ya tetangga kadang minta apa, minta aja gitu ya. Minta pamit gitu kan, lebih apa bagus itu ya. Walaupun sebenarnya tetangga ya sudah membiarkan daun salam, daun kan biasa gitu ya. Tapi bisa mungkin kita izinnya itu lebih baik ya. Lebih baik seperti itu. Hal-hal yang sepele gitu ya. Hal-hal yang sepele tetapi kalau kita izin, nah itu jadi komunikasi yang bagus ya. Ini jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia tadi ya, kalau dia mengganggu dengan cara mencuri ya, maka dosanya 10 kali apa? 10 kali lipat gitu ya, 10 kali lipat. Hati-hati ini. Dan diusahakan juga jangan saling mengganggu itu kalau bisa juga ya. Kan kita kadang punya tetangga non muslim ya. Ini juga nggak boleh diganggu dan mereka juga nggak boleh mengganggu kita. Tidak saling mengganggu. Makanya bagus kalau rumahnya itu diatur jangan ada anjingnya. Anjing itu enggak. Kita batuk saja dia bunyi loh. Iya. Orang dengar batuk itu loh, itu dia langsung menggonggong gitu ya. Bisa tidur kan gitu ya. Kalau tetangga punya apa? Anjing. Makanya bagus Pak RT, Pak RW ngingatin ya tetangga-tetangga yang non muslim ya supaya tidak memelihara anjing ya. Atau kalau memelihara anjing itu suaranya dikhususkan aja, dikasih mulutnya itu dimasukkan ke telinganya sendiri. Jadi sangat mengganggu anjing itu kalau ada di rumah itu mengganggu ya. Karena dia tidak tahu jam, itu jam 12 ada mobil lewat itu dia bangun itu ya, menggonggong ya, kagetin orang itu. Jadi supaya sama-sama tidak saling mengganggu ya. Jadi baik itu tetangga muslim maupun non muslim, kita nggak boleh mengganggu mereka, mereka pun tidak boleh mengganggu kita. Jadi seperti itu. Karena Nabi juga punya tetangga, dulu di Mekah punya tetangga Abu Jahal ya. Jadi terkadang juga Nabi sebagai manusia ya tidak selamanya punya tetangga baik gitu ya. Abu Jahal ini tetangga yang super jahat ya. Sampai Abu Lahab itu diabadikan tetangganya Nabi, bukan tetangga saja, paman itu dia. Ya, tabat siada Abi Lahab wa tab ya. Ma'alna anhu wa ma kasab. Saya sebenarnya Allah Ta'ala. Dan tidak hanya Abu Lahab, wa imra'atu, istrinya juga itu bersekongkol. Jadi kalau Nabi itu keluar dia, istrinya itu suka menaruh ranjau gitu ya, duri atau sesuatu yang bisa menyakiti Nabi, kan begitu. Itu kerjanya istrinya Abu Lahab dan Abu Lahab ya, mengganggu Nabi. Ya Nabi juga pernah punya tetangga macam itu. Artinya apa? Ya kita manusia kadang tinggal di satu tempat punya tetangga yang tidak mengenakan, ya wajar gitu. Maksudnya itu ya jangan kemudian stres amat ya. Realitas kehidupan kadang ya namanya orang ya. Kita beli rumah, ya tetangga asalnya baik, rumahnya dijual, kemudian dibeli oleh orang yang nggak jelas misalkan kan gitu. Terkadang namanya orang ya. Nah ketika terjadi kasus seperti itu, maka kita ingat juga bahwa Nabi juga pernah punya tetangga
juga pernah di Madinah pernah punya tetangga Yahudi ya. Dan bahkan Nabi SAW saking sabarnya dan saking baiknya itu dijemput itu si Yahudi itu ya. Dan Nabi kebetulan menawarkan Islam. Jadi bapaknya diajak Islam gak mau, akhirnya anaknya, ya gulam qul la ilaha illallah, ya anakku, ayo ucapin la ilaha illallah. Diucapin la ilaha illallah. Akhirnya masuk Islam. Ada seorang Yahudi, anak-anak itu yang meninggal itu masuk Islam dan mati dalam keadaan bersyahadat, dituntun oleh Nabi SAW. Jadi Nabi menyempatkan dakwah terhadap tetangganya juga ya. Waktu sebelum orang-orang Yahudi diusir dari Madinah. Jadi artinya aku pernah punya tetangga Yahudi juga. Nah di sini jamaah sekalian, artinya hidup itu realitas itu ya. Kadang alhamdulillah kalau memang tetangganya muslim semua itu alhamdulillah ya, dan baik semua, alhamdulillah. Tapi realita kenyataan hidup itu enggak seluruhnya seperti itu, dan tidak semua perumahan seperti itu, dan tidak semua pedesaan perkampungan seperti itu. Ya, ada juga kalanya orang punya tetangga non-muslim, ada juga kadang punya tetangga yang suka iseng dan seterusnya ya. Maka di sini kita bisa melihat juga contoh keadaan baginda Rasulullah SAW ya. Karena Nabi juga pernah punya tetangga non-muslim dan juga punya tetangga yang berbuat jahat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal dan juga Abu Lahab, Ubay bin Salul dan seterusnya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ya, kalau kita ya misalkan mendapati satu tetangga yang suka mengganggu misalkan ya, atau tetangga yang buruk misalkan, maka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan ya, dari keburukan tetangga yang jahat ya. Jadi kalau seandainya pas tinggal di satu perumahan atau di satu perkampungan atau di satu daerah yang tetangganya kurang baik misalkan ya, kita berdoa ya. Jadi kita berdoa, doanya ini, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan tetangga yang buruk ya, di dalam kehidupan dunia ini ya, atau di perumahan ini ya, atau di perkampungan ini. Jadi berlindung ya. Nah dengan berlindung itu ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau Allah memberikan penjagaan dan begitu seterusnya ya. Jamaah sekalian, jadi itulah realitas yang kehidupan yang kadang punya tetangga baik dan juga kadang punya tetangga yang buruk ya. Nah, kita harus bisa mengambil sikap yang terbaik tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mendapati tetangga yang baik ya dirawat ya, karena itu adalah pilar kebahagiaan ya. Min sa'adatil mar'i al-jaru as-salih ya. Jadi termasuk kebahagiaan orang di dunia itu kalau dia tinggal dan punya tetangga saleh, tetangga baik ya. Wal markabu al-hani ya, dia punya kendaraan yang baik ya. Wal maskan al-wasi, punya rumah yang luas ya. Itu juga menunjang ya, orang bisa nyaman hidup itu salah satunya itu punya tetangga yang baik atau al-jaru as-salih ya, memiliki tetangga yang baik ya. Karena tetangga itu juga ya membantu kita ya, keluarga kita gitu. Kita sudah mengkondisikan di dalam rumah ya, anak-anak sudah baik ya, istri sudah baik, keluarga sudah baik, pembantu sudah baik. Nah kalau kita keluar rumah tetangganya baik semuanya ya, baik semua gitu. Tapi kalau baru keluar rumah diganggu, itu juga kurang nyaman. Baru lewat saja itu udah mau tegur sapa sudah susah kadang itu kan.
sikap kita ya tetap menjadi pelopor kebaikan ya. Jadi kalau kita dijahatin orang ya jangan balas ya, bisa mungkin jangan balas ya. Ya disabari saja, nanti dengan sabar itu ya mudah-mudahan terbuka hatinya gitu ya, terbuka hatinya. Jadi maka oleh karena itu dijaga sikap tadi ya, Nabi menjaga sikap ya. Nah saking baiknya Nabi SAW ketika ditanya mana yang menjadi skala prioritas yang paling kita dahulukan dalam kehidupan bertetangga itu ya. Jadi kalau kita kadang di rumah punya oleh-oleh ya, kalau dibagi satu RW nggak cukup 40, 300 ya, 100, 200 rumah misalkan, oleh-olehnya cuma 5 biji misalkan ya, atau 5 paket gitu. Jadi kalau 300 dibagi juga nggak cukup ya kan. Mana yang harus dikasih misalkan ya. Maka kata Nabi, ila aqrabihima minka baban. Jadi pernah ada sahabat ya bertanya, dia punya 2 tetangga, nah, mau dikasih cuma 1 gitu. Mana yang harus dikasih? Kata Nabi, yang paling dekat pintu rumahmu dengan rumahnya. Jadi yang paling dekat pintunya Pak, yang paling dekat pintu rumahnya itu yang paling pertama dikasih. Kenapa? Karena kalau kita buka pintu dia tahu gitu ya. Jadi yang paling dekat pintu rumahmu itu, nah itu yang harus didahulukan. Ila aqrabihima minki baban ya. Jadi kalau Anda bertetangga itu ya, yang paling kita utamakan ya untuk diberi atau dijenguk atau apa gitu ya, itu yang paling dekat apa? Pintu apa? Rumahnya ya, yang paling dekat pintu rumahnya. Nah kita kan kadang rumah menghadap ke depan ya. Ya siapa yang paling dekat? Ya gitu. Kadang yang paling dekat kadang pintu sebelah kanannya, ada sebelah apa? Kirinya, tergantung rumahnya bentuknya gitu. Kadang ada yang di depannya yang lebih dekat gitu. Nah kalau bisa jadi kasih semua, kalau bisa, kalau enggak misalkan ya, kalau enggak ya paling yang paling dekat itu ya. Kalau bisa dikasih semua, tapi kalau enggak minimal yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kalian ya. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling dekat pintu rumahnya ya, yang paling dekat pintu apa? Rumahnya ya. Itu yang dikasih ya, atau yang dijenguk paling duluan ya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadis dari Abu Hurairah ya. Tadi sudah saya sebutkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada ibu-ibu muslimat, ya nisa'al muslimat, wahai ibu-ibu muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau farsana syatin ya. Wahai ibu-ibu muslimah ya, kalau kalian hidup bertetangga, kalau bertetangga kalian masak, jangan menyepelekan tetangganya ya. Artinya kalau masak jangan sendirian ya, dimakan sendiri maksudnya. Jadi kalau masak hantarkan atau berikan kepada tetangga walau farsana syatin ya, walaupun itu hanya tulang kaki ya atau kikil ya, walaupun sop kaki kambing gitu ya, tapi enak ya sebagai orang di kita ya. Tapi kalau bagi orang Arab itu nggak enak itu. Sama kayak orang Arab itu ke rumah makan Padang, itu saya dulu punya dosen ya. Orang Arab itu ke rumah makan Padang itu kaget. Pertama kali dia kan mengajar di Indonesia. Nah kemudian ada tradisi kalau dia makan di rumah makan Padang itu kok kecil katanya segini. Cuma apa? Satu gitu. Sementara di Arab itu kan satu ember itu biasa makan ya. Satu nampan itu di Indonesia
nggak wajar sebenarnya. Tapi kalau di kita kaki kambing malah enak gitu, jadi soft gitu. Ya. Masuk Nabi, walaupun kalian itu hanya punya kaki kambing, kasih juga tetangga. Padahal sebenarnya Nabi kalau bisa ya dagingnya kan gitu. Ya. Kalau bisa dagingnya. Ya. Tapi kalau tidak minimal ya kakinya juga boleh. Ya. Saking itu tadi perhatiannya berbagi dengan siapa tadi? Tetangga-tetangganya. Ya. Demikian juga di riwayat yang lain itu faida kepada Abu Dzar kan faida tawbahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak perbanyak kuahnya. Ya sebenarnya orang itu nggak butuh kuah sih, cuma karena Nabi dari saking perhatian diperbanyaklah supaya cukup gitu ya, supaya tetangganya juga apa? Kebagian ya. Jadi ini sebenarnya ya tradisi-tradisi yang sudah mulai hilang ya, artinya jarang kemudian dipraktekkan tradisi ini. Padahal itu bagus sebenarnya ya, saling memberi, saling menghantarkan sesuatu ya. Walaupun sebenarnya di rumah sudah ada gitu, tapi kalau kita dikasih ya, oh, ada penghormatan, ada penghargaan gitu ya. Itu sebenarnya akhlak ya bagus sekali, cuman mulai hilang ya, tradisi itu sudah mulai apa? Sudah mulai hilang ya. Tapi kalau dihidupkan kembali ini sangat bagus sekali ya. Ini tradisi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang tidak boleh dilupakan di dalam fikih itu ada istilah namanya asyuf'ah ya. Jadi gini, kalau kita menjual sesuatu ya, menjual sesuatu, maka yang paling berhak pertama untuk membeli itu adalah tetangga. Al-jar haqqu bisuqabihi ya. Jadi al-qurbu wal mulasaqah ya, wal mulasaqah ya. Jadi tetangga itu lebih berhak untuk memiliki ya, atau membeli. Jadi kalau kita punya misalkan rumah ya, rumah mau dijual, tawarkan dulu, ada yang mau beli rumah saya gitu. Kan barangkali tetangganya mau beli gitu ya, untuk memperluas rumahnya kita, apalagi kalau rumahnya itu nempel gitu ya, di rumahnya nempel, maka tetangga itu lebih berhak untuk membeli gitu ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau dijual itu tawarkan dulu sama tetangganya, barangkali dia mau beli rumahnya, mau diperbesar atau diperluas gitu kan. Atau kalau punya mobil, misalkan ada yang mau beli mobil ini baru 3 tahun ya, masih bagus ya, barangkali ada yang mau beli ini dijual murah ya gitu, senang itu tetangga ya, apalagi kalau dijual murah ya gitu ya. Jadi al-mulasaqah ya, al-mulasaqah itu artinya dalam fikih itu tetangga itu lebih berhak untuk memiliki dan membeli ya sesuatu ya dari tetangganya. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu itu tiap harinya ya, ya dia melihat ya, atau terkadang orang kepengen memiliki gitu kan dari tetangganya ya, maka tetangga itu lebih berhak tadi ya. Jadi kalau jual sesuatu diutamakan dan didahulukan daripada itu tetangganya ya, tetangganya. Itu jamaah itu namanya mulasaqah ya dalam fikih atau asyuf'ah ya, ataupun istilahnya yang dekat ya, bertetangga itu lebih berhak untuk membeli. Nah kemudian yang terakhir, waktunya nggak bisa. Terakhir nih ya, terakhir adab lagi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bertetangga itu adalah idza sta'dzana ahadukum jarahu an yaghriza khushbahu fi jidarihi fala yamna'u. Jadi kalau ada tetangga ya, dia mau memasang sesuatu ya, nempel di tembok gitu ya. Misalkan tetangga itu butuh apa ya, tempelan ya di temboknya gitu ya, untuk bikin kanopi atau bikin apalah ya, garansi mobil misalkan ya, yang itu harus nempel di tembok
tadi adalah namanya hidup bertetangga itu saling butuh gitu. Kalau sesuatu yang sifatnya sepele gitu ya, mau izin masang nempel ke tembok gitu kan, nempel tembok ya, atau nempel kayu gitu, maka jangan dilarang ya. Fala yamna'hu ya, jangan dilarang ya. Karena kalau dilarang itu kadang jadi masalah gitu ya. Jadi hal yang sepele gitu ya, hal yang sepele kalau dia minta izin kemudian kita tidak izinkan, nah itu nanti tidak tegur sapa sampai 1 tahun itu repot ya. Itu hikmahnya ya. Maka kata Nabi, ya biarkan, jangan dilarang ya. Selama tidak mengganggu gitu ya, selama tidak mengganggu ya. Jadi kalau dia izin mau nempel atau nempel sesuatu di tembok gitu ya, kayu ataupun besi ya kalau sekarang, fala yamna'hu kata Nabi, maka janganlah dilarang ya, jangan dilarang ya. Jadi artinya kalau dia minta izin sesuatu sedikit gitu ya, misalkan mau nebeng tempat sampah misalkan ya, kadang-kadang kan gitu, nebeng tempat sampah ya, kebetulan tempat sampahnya lagi rusak sama tetangga, ya nggak apa-apa, ditempelin saja. Yang penting nggak nebeng pesawat aja Pak. Kalau nebeng tempat sampah boleh gitu ya, nebeng tempat sampah ya boleh ya, atau nebeng parkir misalkan ya diizinkan aja gitu ya. Jadi yang penting jangan nebeng terus dalam hal yang aneh-aneh yang selama masih wajar, itu perkara-perkara yang sepele wajar, nebeng tempat sampah, nebeng parkir sebentar gitu kan. Kadang tetangga mau ada walimahan misalkan ya, ada sunatan atau khitanan atau ada acara keluarga ya, nebeng. Kadang parkir nggak mungkin di tempat kita semua ya, kadang nebeng parkir depan rumahnya, samping rumahnya ya kan gitu kan. Kadang juga ada kematian bikin tenda di depan rumah, itu kan nebeng namanya. Diizinkan saja, jangan kemudian gutu ya, orang ganggu gitu ya. Manusia kan punya hajat ya, suatu saat kita juga akan punya apa, hajat, maksudnya saling memaklumi gitu, saling memaklumi gitu. Hal-hal yang sepele misalkan nebeng tenda, nebeng parkir, nebeng apalah gitu ya, namanya itu kebutuhan ya, kebutuhan hidup lah ya. Kita hidup bermasyarakat ya, pasti saling membutuhkan ya, saling punya hajat gitu ya. Jadi kita jangan kemudian merasa terganggu ya, misalkan ya namanya suatu saat kita punya hajat, tetangga juga punya hajatan ya. Syukur-syukur kalau punya duit di gedung, tapi kan kadang orang tidak semua punya duit di gedung gitu kan. Mau mengadakan walimah atau mengadakan acara keluarga atau acara RT RW misalkan ya, misalkan ada jalan ditutup, nggak apa-apa asal dikasih tulisan mohon maaf ada acara, mohon maaf keikhlasannya mengganggu, nggak apa-apa. Jangan tidak dikasih tulisan, nanti orang berutu itu udah masuk mau keluar nggak bisa gitu ya, sering gitu ya. Ternyata jalannya ditutup, nggak ada pengumuman sebelumnya. Makanya kalau kita mau nutup jalan atau izin nebeng jalan, itu mohon depannya dikasih tulisan supaya orang tahu gitu, nggak lewat jalan situ, atau kalau lewat jalan situ dia sudah tahu, oh ya ada acara ya ada acara gitu. Jadi hal-hal seperti itu pasti terjadi. Makanya Nabi mengatakan tadi, kalau ya antar tetangga tadi itu punya hajat atau punya sesuatu, jangan dilarang ya. Jadi sampai kalau dia nempelkan kayu di tembok kalian, itu jangan dilarang ya. Karena itu hajat ya. Karena itu hajat ya. Kalau sekarang ya kontekstualisasinya ya kayak bikin tenda atau parkir atau butuh ada acara RT RW ya, ada kematian atau ada hajatan ya, butuh kursi, butuh apalah gitu ya. Itu semua terkadang saling membantu dan harus dimaklumi ya, dan harus apa? Dimaklumi. Dan itu akan mendatangkan keberkahan ya, karena kalau kita
tinggi derajat seseorang dalam hidup bertetangga itu kalau kitanya disakiti atau diganggu, kita sabar. Ya, itu berarti imannya paling tinggi. Nah, kalau dalam keadaan normal kan biasa aja. Misalkan kalau dalam keadaan normal sesama tetangga kok baik-baik semua, nah itu biasa ya. Masalahnya adalah kalau ada seseorang punya tetangga yang kurang baik suatu saat ya, mungkin lagi emosi, mungkin lagi kurang stabil ekonomi keluarganya dan seterusnya, kemudian terjadi kegaduhan yang mengganggu. Nah, ketika terganggu diri kita, ihtimalul adza, kemudian kita sabar ya, kita sabar memaklumi. Nah, itulah akhlak tertinggi ya di dalam kehidupan bertetangga. Jadi akhlak tertinggi di dalam kehidupan bertetangga itu adalah ihtimalul adza ya. Kita sabar dengan ketidaknyamanan yang dibuat oleh tetangga-tetangga kita ya. Karena kita hidup bukan di surga ya, gak ada yang sempurna ya. Pasti yang namanya di dunia ini ada aja walaupun semuanya muslim semua ya. Kadang ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, kadang juga ada yang berusaha, kadang tidak ya. Biasa itu. Dalam arti memang kehidupan di dunia itu seperti itu. Nah, kalau kita sabar ya, sabar tidak meluapkan emosi atau tidak membalas, nah itu akhlak yang paling tinggi di dalam kehidupan bertetangga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jamaah sekalian keteladanan Nabi SAW dalam akhlak bertetangga. Mungkin ada pertanyaan? Monggo ya. Waalaikumsalam. Tadi yang masalah tetangga dengan video dekat itu kanan kiri atau depan. Iya Pak. Ini kebetulan kan kanan kirinya maaf ya lebih berkusukan gitu Pak Ustaz. Maka ada yang agak jauh dan segi manfaat lah ya. Iya. Manfaat dan kebutuhan sepertinya ke dia gitu loh Pak Ustaz. Iya, iya. Nah, ini suatu saat seperti apa gitu Pak baiknya. Iya. Dari manfaatnya tadi Pak. Betul. Jadi hukum asalnya adalah kalau hidup bertetangga itu yang paling dekat apa tadi? Pintu rumahnya. Karena dia yang sering melihat itu satu, ya itu satu. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau yang paling dekat dengan pintunya itu orang yang berkecukupan dan biasanya nggak butuh itu. Sementara yang agak jauh dikit itu yang lebih butuh. Mana yang didahulukan? Didahulukan yang lebih butuh Pak. Ya, didahulukan yang lebih apa? Butuh. Tapi dengan syarat juga jangan ngomporin kanan kirinya. Jangan ditapak-tapakkan. Misalkan durian ya, misalkan apa? Durian itu jangan tetangga coba dikasih kulitnya dan baunya gitu. Pagi-pagi di tong sampah banyak durian, baunya kemana-mana. Kalau kita nggak bisa ngasih tetangga itu, tolong duriannya diumpetin, di apa? Kulitnya dilakban gitu ya, terus dibuangnya itu cepat gitu supaya nggak kemana-mana ya. Jadi makanya kalau ada yang lebih butuh maka yang lebih butuh itu yang lebih utama ya. Kalau kita tahu ya, kan kita lebih tahu tetangga itu. Misalkan sembako, misalkan ya sembako. Ya, kanan kiri mau ada orang berkecukupan nggak butuh sembako, yang butuh sana. Misalkan 5 rumah gang dari rumah kita, ya itu yang didahulukan ya. Karena dia yang lebih apa? Butuh ya. Ya. Jadi sembako, misalkan hal-hal yang memang itu dibutuhkan dia. Tetapi juga sekali lagi hukum asalnya adalah yang paling dekat dengan apa tadi? Pintu rumah kita ya, pintu rumah kita ya. Tetapi yang kadang ya ada sesuatu yang dia nggak butuh tapi dia perlu gitu ya, hal-hal yang sebenarnya untuk pemanis saja sebenarnya kayak oleh-oleh gitu. Oleh-oleh itu orang yang miskin, orang yang kaya butuh semua Pak. Namanya oleh-oleh ya. Hanya sekedar dia dari misalkan pergi ke Aceh bawa oleh-oleh kopi Aceh, nah itu semua orang butuh itu, mau miskin mau kaya itu kopi Aceh suka itu, atau pergi ke Dieng, teh Dieng itu enak itu Pak ya. Jadi mau kaya mau enggak itu kadang yang kayak sifatnya oleh-oleh itu
konten dibikin. Oh, dibikin konten. Memberi uang, memberi makan. Sementara dia sebenarnya mencari keuntungan. Iya, itu mah YouTuber Pak. YouTuber itu kerjanya itu cari subscriber Pak, supaya kontennya itu naik. Dia tuh ngasih mobil satu misalkan, itu nanti subscriber naik jutaan, dia lebih untung 10 kali lipat itu. Iya. Jadi makanya jangan ikuti YouTuber ya. Kalau YouTuber itu dia konten ya, atau dia itu memberi sesuatu ya, pedagang orang miskin dia cari, saya borong semua Pak dagangannya Pak, nah gitu. Itu nggak seberapa itu, paling berapa sih, 1 juta, nanti dia dapat 100 juta dari konten YouTube-nya itu ya. Maka yang seperti itu sebenarnya bukan contoh yang baik ya. Itu hanya sekedar untuk apa ya, iseng lah orang beramal, tapi hanya sekedar untuk konten. Nah itu nggak patut ditiru yang seperti itu ya. Kalau kita beramal itu yang mau dicatat maupun tidak itu nggak penting ya. Yang penting kita beramal karena Allah ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi ketika penghuni surga ditanya kenapa masuk surga, ternyata dulu dia suka ngasih makan. Ngasih makannya tidak pamrih, aku tidak memohon atau meminta kepadamu yang dikasih makan tadi jazaa'a balasan wala syukura, dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi kalau kita ngasih orang, tetangga dan seterusnya, mau terima kasih, mau balas, tidak apa-apa, nggak usah diingat-ingat itu. Kadang kita kondangan gitu ya, udah ngasih amplop 500.000, besok balik 50.000, wah harganya gundul itu. Ya itu nggak ikhlas namanya ya. Iya mau balik atau tidak kita kondangan masukin amplop 200.000, 500.000, 100.000, ya sudah. Tapi pakai kira-kira lah ya. Makannya 3 piring kok, masa kasihnya cuma 10.000 nggak ada biasanya. Kita itu uruf ya, uruf itu kebiasaan ya. Kalau sekali makan 100.000 ya minimal 100, 200 gitu ya. Pantasnya gitu. Tapi kalau nggak punya ya mohon maaf ya, saya nebeng makan aja misalkan ya. Jadi ya itulah adab ya, dan adab dalam kehidupan sosial seperti itu. Ada lagi? Cukup ya, sudah siap ya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong Pak. Ini dimatiin gimana? Matiin belum dimatiin. Matiinnya gini aja.